Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggita Sri Purwani, NPM 19554056, PGSD kelas 02 semester 5, Universitas Ramat Riyadi Surakarta. Baik, di sini saya akan menyampaikan media pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Indonesia materi konjungsi dan imbuhan. Jadi untuk materi konjungsi dan imbuhan ini saya menggunakan media yaitu flipchart. Apa itu flipchart? Flipchart merupakan media pembelajaran berbahan kertas yang cara penggunaannya dengan cara dibalik untuk menuju ke materi selanjutnya. Dan di sini untuk materi konjungsi dan imbuhan saya menggunakan flipchart karena flipchart ini merupakan media pembelajaran yang sangat efektif dan efisien yang dapat digunakan untuk mengajar kelas tinggi karena bentuknya yang fleksibel sehingga mudah dibawa kemana saja. Jadi untuk siswa yang duduknya di belakang tidak terlihat materi di depan, kita dapat membawa flipchart ini ke belakang agar siswa yang duduk di belakang dapat melihatnya. Oke, langsung saja ke materi. Materi yang saya ambil yaitu konjungsi dan imbuhan. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu merupakan kata hubung yang menghubungkan klausa dengan klausa atau kalimat dengan kalimat. Konjungsi ini dibagi menjadi dua, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Untuk konjungsi intrakalimat atau antar klausa yaitu kata yang menyambungkan klausa dengan klausa, frasa dengan frasa. Oke, untuk konjungsi intrakalimat ini dibagi menjadi tiga, yaitu konjungsi koordinatif, kemudian konjungsi korelatif, dan konjungsi subordinatif. Nah, untuk konjungsi koordinatif ini merupakan konjungsi yang menggabungkan dua unsur yang sama pentingnya atau memiliki sintaks yang sama. Contohnya atau dan tetapi. Jadi ini kata hubung yang menghubungkan dua kalimat yang sama pentingnya. Contohnya penanda dan itu digunakan untuk penanda penambahan, melainkan digunakan untuk penanda perlawanan, serta digunakan untuk penambahan, kemudian sedangkan digunakan untuk pertentangan, padahal digunakan untuk pertentangan, atau digunakan untuk pemilihan, dan tetapi digunakan untuk penanda perlawanan. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang pertama. Yang pertama, di sini saya membuat kalimat Rani mengerjakan tugas kimia dan matematika dalam 2 jam. Jadi di sini antara tugas kimia dan tugas matematika itu sama pentingnya. Jadi menggunakan konjungsi dan. Oke, untuk yang kedua, ini kita menggunakan konjungsi atau. Di sini saya mengambil kalimat Rina bingung memilih boneka atau parfum sebagai hadiah untuk Friska. Jadi nanti boneka dan parfum ini tingkat kepentingannya itu sama dengan menggunakan konjungsi atau. Dan yang terakhir itu kenapa ayah memintaku untuk mandi padahal aku sudah mandi dengan ibu. Di sini konjungsi padahal itu menunjukkan bahwa antara kalimat induk kalimat dan anak kalimat itu setara pentingnya. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua itu ada konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif itu merupakan konjungsi yang menghubungkan antara dua kata, dua frasa atau dua klausa yang memiliki sintaks atau tingkat yang sama. Nah, ini sama dengan konjungsi koordinatif. Cuman yang konjungsi korelatif ini lebih sederhana, kalimatnya lebih sederhana. Langsung saja kita ke contoh. Baik sendiri maupun bersama-sama. Jadi ini kalimatnya lebih sederhana daripada yang konjungsi koordinatif tadi. Yang kedua, bukan hanya hari ini,
melainkan besok. Nah, kemudian yang ketiga, enggak hanya sehat tetapi juga lezat. Nah, ini tiga kalimat ini merupakan tiga kalimat yang sederhana. Jadi konjungsi korelatif ini terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh salah satu kata, seperti baik dan maupun, kemudian tidak hanya tetapi juga, demikian sehingga, kemudian dan jangankan pun. Oke. Yang ketiga itu konjungsi subordinatif. Apa itu konjungsi subordinatif? Konjungsi subordinatif yaitu konjungsi yang menghubungkan klausa dengan klausa, frasa dengan frasa yang tingkatnya berbeda atau tidak sama derajatnya. Beberapa contoh klausa konjungsi subordinatif yaitu agar, untuk, supaya, sebab, karena, seperti, seakan-akan, jika, ketika, andaikan, walaupun, bahwa, dan lain sebagainya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita masuk ke contoh. Untuk contoh konjungsi subordinatif ini, ayah pulang ketika adik sedang sekolah. Nah, jadi di sini antara kalimat induk dengan kalimat anak itu beda tingkatnya. Jadi sehingga menggunakan sedang ini antara kalimat ini dan kalimat ini berbeda tingkat. Kemudian untuk contoh yang kedua, Dito bermain layangan setelah pulang sekolah. Jadi waktunya itu berbeda antara waktu Dito bermain layangan dan pulang sekolah. Jadi bermain layangan dilakukan setelah pulang sekolah, seperti itu. Untuk yang ketiga, Abdi tidak mau belajar sehingga ia tidak bisa mengerjakan ujiannya. Di sini menggunakan konjungsi sehingga. Dan yang terakhir, Deandra maupun Kevin mampu untuk menyelesaikan proyek biologi dengan Ani. Di sini menggunakan konjungsi untuk. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Biasanya konjungsi ini dipakai untuk menunjukkan adanya perbedaan arti dan perbedaan makna. Contohnya seperti jangan memiliki mental minta-minta. Sebaiknya kita harus memiliki mental memberi, itu untuk kalimat satu. Dan untuk kalimat selanjutnya yaitu ia kini menjadi orang kaya. Sesungguhnya semua itu karena dia bekerja sejak muda. Nah, di sini menggunakan dua konjungsi yaitu sebaiknya dan sesungguhnya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu ada imbuhan. Apa itu imbuhan? Imbuhan yaitu bunyi yang ditambahkan pada kata dasar, baik berada di awal kalimat, di tengah maupun di akhir, untuk membentuk kata baru yang berhubungan dengan kata pertama. Imbuhan itu ada apa saja? Yang pertama ada prefix atau awalan. Awalan itu merupakan imbuhan yang terletak di awal kata dasar. Yang kedua ada surfiks atau akhiran. Apa itu akhiran? Akhiran adalah jenis imbuhan yang letaknya di akhir kata dasar. Dan yang ketiga ada infix atau sisipan. Apa itu sisipan? Sisipan adalah imbuhan yang letaknya disisipkan di tengah kata dasar. Oke, untuk awalan itu ada apa saja? Awalan itu ada, yang pertama ada ber. Contohnya seperti kita memiliki kata dasar main, kemudian diberi awalan ber, maka jadilah membentuk kata baru yaitu bermain. Bermain itu merupakan kata kerja. Kemudian ada per. Kita membuat kata dasar kerja dan kita menggunakan awalan per. Jadi untuk kata barunya yaitu pekerjaan. Oke, yang kedua ada akhiran. Akhiran itu ada kan,
i-nya, in, at, is, dan seterusnya. Bisa dibaca di sini. Oke, untuk akhiran, misalnya kita mempunyai kata kan. Kita mengambil kata dasar memberi dan diberi akhiran kan. Nah, di situ terbentuk kata baru memberikan. Jadi itu juga merupakan kata kerja, terjadilah kata kerja. Oke, untuk sisipan. Sisipan ini merupakan imbuhan yang berada di tengah kalimat. Kita lihat di sini, sisipan yang menyatakan banyak dan macam-macam. Oke, di sini kita menggunakan imbuhan in yang digunakan untuk menyatakan seperti kata sifat, seperti kerja dengan kata dasar kerja, kemudian menjadi kinerja. Jadi kita menyisipkan in ke dalam kata kerja. Oke, jadi seperti itulah kurang lebihnya cara menggunakan flip chart untuk menerangkan materi konjungsi dan imbuhan ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan dan banyak kekeliruan dalam berucap kata. Saya mohon maaf. Sekian pemaparan media dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.